Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Novi dan teman-teman. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai tugas TM9 yaitu sampling teknik. Kami mengambil jurnal dengan judul Kualitas Produk, Harga, Promosi, dan Kualitas Pelayanan serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian Springbed Comforta. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Adi Elma dan Kak Fauzan. Kemudian selanjutnya, pada pembahasan kali ini kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama tentang sumber jurnalnya, kemudian latar belakang yang sesuai dengan 6 prinsip, kemudian variabel dan jenis data, serta uji validitas dan reliabilitas. Untuk yang pertama adalah sumber jurnal. Sumber jurnal yang kami ambil yaitu tentang judul, kualitas produk, harga, promosi, promosi, kualitas, pelayanan, pengaruhnya terhadap keputusan pembelian Springbed Comforta, yaitu jurnal oleh Wines JR tahun 2013. Pada jurnal ini ada pun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui kualitas, harga, promosi, kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian Springbed Comforta, serta untuk mengetahui kualitas produk, harga promosi, dan kualitas pelayanan secara bersamaan mempengaruhi keputusan pembelian Springbed. Kemudian ada pun populasi dan sampel. Yang di sini ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik di mana pengambilan sampel peneliti secara sengaja memilih partisipan atau elemen sampel tertentu berdasarkan karakteristik yang diinginkan untuk memenuhi tujuan peneliti. Kemudian menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus Slovin, yaitu rumus yang digunakan untuk mempertimbangkan jumlah populasinya, sehingga didapatkan 100 responden dari jumlah populasi sebanyak 157 konsumen. Adapun 6 prinsip latar belakang. Nah, yang pertama ada prinsip mendeskripsikan topik penelitian. Nah, pada latar belakang jurnal ini deskripsi tentang peran penting sektor industri kecil dan kerajinan dalam era globalisasi. Dengan fokus pada industri mebel, khususnya perusahaan PT Masindo Sinar Pratama Manado yang memproduksi Comforta Springbed. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah menemukan fenomena penelitian. Fenomena penelitian pada jurnal ini mencakup pertumbuhan pesat perusahaan mebel seperti PT Masindo Sinar Pratama Manado dalam menghadapi persaingan di pasar Springbed. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah. Pada jurnal ini mengidentifikasi masalah yang ada yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terkait dengan produk Comforta. Kemudian fokus pada satu masalah yaitu fokus pada penelitian, fokus pada bagaimana faktor kualitas produk, harga, promosi, dan kualitas pelayanan berkontribusi pada keputusan pembelian konsumen. Kemudian yang kelima, yaitu tentang prinsip kumpulan penelitian sebelumnya. Pada penulis memberikan wawasan mengenai persaingan pasar industri mebel, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, dan perusahaan seperti penawaran harga, promosi, dan juga pelayanan. Nah, untuk prinsip yang terakhir yaitu mencari dukungan berdasarkan teori ahli. Pada jurnal ini mencakup referensi terhadap teori seperti konsep kualitas produk, harga, promosi, dan pelayanan, serta perilaku konsumen. Namun, referensi ini tidak ditulis secara jelas pada latar belakang. Kemudian ada variabel dan jenis data. Ada dua variabel dalam jurnal ini, yaitu variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen. Adapun variabel independennya yaitu kualitas produk, harga, promosi, dan kualitas pelayanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu variabel dependennya. Kemudian ada pun jenis data, yang pertama data rasio. Pada jurnal ini menggunakan data rasio karena ada perhitungan angka-angka di belakang. Kemudian ada data primer dan sekunder, yaitu data primer data yang diambil dari interview dan kuesioner, dan data sekunder adalah data yang diambil dari studi kasus. Kemudian ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner tersebut. Dalam uji validitas menunjukkan bahwa nilai R hitung dari masing-masing item pertanyaan lebih besar dari R tabel sebesar 0,195 dan tingkat signifikansi dari masing-masing variabel kurang dari 0,05. Berikut merupakan hasil perhitungan uji validitas pada masing-masing variabel yang terdapat pada penelitian ini. Yang pertama ada variabel kualitas produk atau X1, itu di mana keseluruhan indikator yang terdapat pada kualitas produk memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Dapat kita lihat di layar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya dapat dikatakan valid. Next. Begitu juga dengan variabel harga atau X2, variabel promosi atau X3, variabel kualitas pelayanan atau X4, dan juga variabel keputusan pembelian atau Y, itu di mana keseluruhan nilai indikator pada masing-masing variabel memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabelnya, sehingga kesimpulannya valid. Next. Next. Kemudian terdapat uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Dalam uji reliabilitas, jika variabel dalam penelitian memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,60, artinya kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel tersebut adalah reliable atau handal. Berikut merupakan nilai yang didapatkan pada perhitungan uji variabel, pada uji reliabilitas, yang dimana variabel kualitas produk atau X1 memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,664, kemudian variabel harga atau X2 memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,602, kemudian variabel promosi atau X3 memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,601, kemudian variabel kualitas pelayanan atau X4 memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,642, dan yang terakhir variabel keputusan pembelian atau variabel Y memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,610. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel pada penelitian ini dikatakan handal atau reliable itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.